ada yang tidur saat belajar kalau sehat ya. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu agar diberi kemudahan dalam menerima pelajaran. Oke, berdoa. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ira. Kenapa Ira? Sakit. Terus apalagi bagus? Udah itu doang. Satu udah. Iya. Oke. Gua harapkan kalian semua sehat semua. Amin. Kita lihat dulu lingkungan kamu sekitarnya. Apakah ada sampah di sekitar kamu? Tidak ada. Jangan sampai ada nyamuk berkerumun di sana ya. Jangan sampai ada yang kena DBD nih ya, karena nyamuk pagi hari biasanya adalah nyamuk DBD. Oke, sudah dirapikan? Oke, kita lanjutkan. Masih ingat dengan pelajaran kemarin ya? Apa pelajaran kemarin tentang apa? Indeks kebahagiaan. Terkait dengan apa indeks kebahagiaannya? Pola tata ruang, pinter ya. Pola tata ruang itu ternyata mempengaruhi indeks kebahagiaan masyarakat ya. Nah, bagaimana pola tata ruang itu mempengaruhi indeks kebahagiaan masyarakat? Bagaimana pentingnya pola tata ruang? Coba ada yang bisa memberikan argumen. Oke, Farel, silakan. Farel, terkait dengan pola tata ruang mempengaruhi indeks kebahagiaan masyarakatnya. Oke, jadi yang pasti kalau salah satu wilayah itu memiliki pola tata ruang yang baik, contohnya banyak ruang terbuka hijau, terus jalanannya juga teratur, nggak yang sempit banget. Itu kan secara tidak langsung memberikan kesan bahagia nih. Apalagi yang saya pernah baca tuh manusia tuh kalau melihat warna hijau atau melihat pepohonan itu cenderung lebih bahagia, memberikan rasa yang tenang kayak gitu. Tapi kata Ida pink warnanya, memberikan kebahagiaan ya. Ya enggak? Enggak, Bu. Oh enggak. Hijau. Oh, ya. Terus kalau setuju ya dengan pernyataan Farel ya. Salah satu indeks kebahagiaan itu adalah rasa tidak tertekan, rasa bahagia, rasa nyaman ya, yang berkaitan dengan tata ruang. Artinya kalau terbayangkan ya, kalau wilayah ini dipenuhi oleh hanya bangunan tanpa ada tadi lahan terbuka hijau gitu ya, itu juga akan mempengaruhi kebahagiaan masyarakatnya. Lalu kemudahan transportasi gitu ya. Nah di sini, ini kan udah kemarin minta kalian diskusi secara kelompok ya. Nah Ibu minta kalian sekarang presentasikan hasil diskusi kalian terkait kelompoknya, wilayah yang kalian teliti, yang kalian kaji, ya terkait bagaimana sih pola tata ruang di wilayah tersebut dan bagaimana hal itu mempengaruhi indeks kebahagiaan dari masyarakatnya. Ada indeks kebahagiaan itu terkait dengan ada tiga kemarin ya. Yang pertama apa nak? Selain perasaan satu, terus apa lagi? Kepuasan hidup. Lalu makna hidup. Kepuasan hidup, makna hidup. Ada indikator lain lagi ya. Dimana kepuasan hidup itu kalau apa Gus? Indikatornya memiliki pendapatan yang cukup. Lalu apa lagi? Apa? Ini apa? Pendapatan. Terus? Ini kepuasan itu. Ya, kepuasan hidup. Kesehatan fisik dan mental. Kalau misalnya kesehatan fisik dan mentalnya tidak tercukupi, bagaimana dia bisa puas hidupnya? Gila. Ya nggak? Nah, gila katanya gitu ya. Nah, terus tidak akan merasakan kebahagiaan ya pasti ya. Yo. Lalu apa lagi? Kondisi dan fasilitas. Kondisi fasilitas ya. Apa lagi? Apa? Pendapatan tadi sudah. Keharmonisan. Kalau nggak ada keharmonisan itu juga bagian dari kepuasan hidup. Artinya kita merasa kebahagiaan itu ada di situ juga, gitu ya. Kalau berantem mulu keluarga juga pusing ya. Nah itu juga mempengaruhi kepuasan. Mumet tuh katanya gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua mengalami kepuasan hidup yang lebih baik gitu ya. Dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, jangan sampai mengalami penurunan atau kenaikan. Nah ini
Untuk saat ini kelompok yang maju adalah dari Tugu Selatan ya. Bagaimana sih indeks kebahagiaan masyarakat Tugu Selatan terkait tata ruang yang ada di Tugu Selatan? Oke, maju silakan kelompok Tugu Selatan. Beri aplaus dulu untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan direspon ya nak terkait dengan presentasinya. Ya Bu. Perkenalkan kami dari kelompok tata ruang dan kebahagiaan penduduk dari wilayah Tugu Selatan. Sebelum kita mulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Windy, saya Gloria, saya Bintang Aulia, saya Rizkaya Sofia, saya Kalisa. Hari ini kita akan mempresentasikan bela Tugu Selatan tentang indeks kebahagiaan. Permasalahan di Tugu Selatan, biografi lingkungan dan sosial. Permasalahan di wilayah Tugu Selatan, 1. Rawan banjir dan minim ventilasi. Saluran air sering tersumbat sampah, ruang resapan berkurang, dan rumah padat penduduk minim sirkulasi udara. 2. Infrastruktur drainase yang buruk. Saluran tidak optimal, kapasitas pompa kurang, dan pengawasan pembangunan minim. 3. Pencemaran air tanah. Limbah rumah tangga dan pasar mencemari sumber air, kualitas air jarang pulih. Yang keempat, kurangnya ruang terbuka hijau atau RTH. Alih fungsi lahan mengurangi RTH di taman dan area resapan di permukaan barat. Ya, solusinya yang pertama untuk bencana banjir dan minim ventilasi itu adalah membangun sumur resapan dan biopori daerah padat penduduk untuk meningkatkan daya serap air. Yang kedua itu adalah normalisasi sungai dan pelebaran saluran air untuk memperlancar aliran. Yang ketiga, mendorong desain rumah sehat dengan elevasi lantai lebih tinggi dan ventilasi silang agar udara tetap bersirkulasi dengan genangan tidak masuk ke dalam rumah. Yang kedua itu infrastruktur drainase buruk. Yang pertama itu melakukan audit teknis terhadap saluran drainage untuk memastikan elevasi sesuai standar. Yang kedua, menambahkan pompa air otomatis di titik genangan kronis. Yang ketiga itu melibatkan warga dalam pengawasan proyek drainase agar pembangunan sesuai kebutuhan dan juga sesuai kondisi lapangan. Terus untuk solusi pencemaran air tanah, disediakan fasilitas pengolahan air bersih komunitas seperti filterisasi atau sumur bor standarisasi. Terus lakukan uji kualitas air secara berpola oleh dinas terkait dan edukasi warga tentang pentingnya sanitasi dan pengolahan limbah rumah tangga agar tidak mencemari air tanah. Dan yang keempat, kurangnya ruang terbuka hijau. Solusinya itu adalah bangun taman komunitas multifungsi di dalam lahan kosong atau fasus dan galakan program urban farming dan penanaman pohon di lingkungan RT dan RW. Dan yang terakhir, dorong kolaborasi warga dan pemerintah dalam merancang ruang hijau yang sesuai kebutuhan lokal. Itu permasalahan di Tugu Selatan. Itu yang kedua itu pengembangan tata ruang masalah dan solusi masalah. Masalah itu penataan ruang kurang mengedepankan ruang resapan, kegiatan pasar atau komersil, menimbulkan limbah tempat drainase dan infrastruktur drainase belum optimal. Solusinya itu memperkuat jaringan drainase dan operasi rumah pompa, pembersihan berkala dan saringan anti sampah. Yang kedua, disediakan atau direhabilitaskan ruang resapan dan ruang terbuka hijau pada skema RT RW setempat. Yang ketiga, atur lokasi pasar dan fasilitas pembangunan limbah agar jauh dari badan sungai atau drainase. Yang keempat itu integrasi mitigasi resiko banjir ataupun angin ke rencana kampung.
rehabilitasi, lokasi jalan kritis, jalur evakuasi, dan pemasangan pompa cadangan. Permasalahan di Kubu Selatan dengan kondisi sosial, juga sosiologis, kondisi lingkungan, dan perilaku masyarakat. Sumber sampah banyak berasal dari aktivitas ekonomi lokal seperti perdagangan pasar. Perilaku pembuangan masih menjadi akar masalah. Komunitas rentan sosial ekonomi, banyak permukiman padat atau permukiman informal yang terpengaruh banjir dan bencana kecil. Kapasitas adaptasi terbatas. Inisiatif masyarakat, ada program penataan kampung atau hijau, dan kerjasama warga dapat dimobilisasi untuk perbaikan lingkungan, tetapi perlu dukungan kebijakan dan pendanaan. Terus kesimpulannya, Tugu Selatan Jakarta Utara menghadapi banjir rutin akibat saluran dan kali tersumbat sampah, minim ruang resapan, serta tata ruang yang kurang optimal. Aktivitas pasar menyumbang limbah besar, sementara warga yang rentan secara ekonomi mulai berinisiatif memperbaiki lingkungan. Solusi butuh perbaikan drainase, penambahan ruang hijau, dan pengelolaan sampah terpadu. Perencanaan tata ruang bagi kebagian masyarakat, yang pertama itu dampaknya pada kualitas hidup, yaitu menyediakan mereka dan fasilitas publik. Itu tujuannya untuk udara lebih bersih dan juga ruang interaksi sosialnya juga lebih terjaga. Terus yang kedua itu tata letak pemukiman dan infrastruktur, itu untuk mengurangi banjir dan juga kemacetan. Yang ketiga itu penempatan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang mudah diakses. Dan yang kelima itu adalah lingkungan tertata rapi dan aman, memberikan rasa nyaman, sehat, dan juga kebahagiaan yang meningkat. Prioritas proyek pembangunan dan pengembangan. Prioritasnya membangun ruang terbuka hijau dan area publik multifungsi yang dekat pemukiman. Alasannya, ruang terbuka hijau meningkatkan kualitas udara, menjadi tempat interaksi sosial, olahraga, dan rekreasi sehingga mendukung kesehatan fisik dan mental. Potensi tantangannya itu keterbatasan lahan, anggaran, dan potensi konflik penggunaan lahan dengan kebutuhan ekonomi atau pembangunan lain. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanya? Oke, silakan direspon terkait dengan Tugu Selatan ya. Ternyata banyak permasalahan terkait tata ruang di sana ya. Ada ruang terbuka hijau yang tidak kurang ya. Lalu drainasenya tadi ya. Terus apalagi masyarakatnya juga ya. Sosiologis masyarakatnya. Terus apalagi tadi? Ya, pemukimannya padat, betul. Pemukimannya padat, lahannya terbatas. Nah, tadi sudah diberikan upayanya ya dengan penambahan. Oke, ada yang mau respon? Silakan. Bagaimana dengan Tugu Selatan? Ayo anak-anak, respon. Rehan, silakan Rehan. Tugu Selatan menurut kamu gimana? Kamu tahu Tugu Selatan? Hah? Nggak tahu? Subet gimana Subet? Kasih info. Subet. Ya udah, sedikit apa yang kamu ketahui tentang Tugu Selatan? Ada juga sering macet di sana, Bu. Sering macet juga. Karena apa tuh Ben? Bisa dekat pasar, gimana macetnya? Ya, karena sekolahan juga. Hah? Soalnya banyak Bu katanya. Jadi kalau ada Macet. Jadi kemacetannya itu dari sumbernya adalah ruang sekolah yang apa namanya yang berdekatan ya. Solusinya dibagi jarak, terutama jalannya dikasih solusi lah jalanannya. Jadi jalan apa di solusinya jalan ya bisa jadi dibesarkan gitu ya. Kalau ada lahannya gitu ya. Cuma daerahnya daerah padat itu permasalahannya ya. Berarti pemerintah sana ngapain sih cara ngatur? Pemerintah sana selain Pemda nggak sih dapat? Iya, gimana? Pemdanya gimana? Maksudnya upayanya apa yang udah diadakan? ada usaha apa buat itu? Nggak ada. Belum ada. Sejauh ini belum ada ya. Artinya permasalahan ini
diangkat karena memang masih ada masalah, lalu di kelompok ini berusaha memberikan solusi, yaitu dengan adanya ruang terbuka hijau, drainase yang baik, jalannya yang dibuat lebih besar. Cuma kan nanti lagi-lagi mengalami tantangan. Satu, tadi kan keterbatasan lahan, tadi kan dibahas ya. Lalu apa? Biaya anggaran, ya kan? Dan itu akan mempengaruhi, otomatis ada penggusuran, ya kan? Cuma lagi-lagi kalau pembangunan itu ada tapi akhirnya tidak menimbulkan indeks kebahagiaan masyarakat di sekitar juga meningkat, jadi kurang optimal. Dengan adanya pembangunan, tapi pembangunannya kurang terasa gitu, malah menimbulkan permasalahan bagi masyarakat sekitarnya, itu juga menjadi permasalahan. Nah, itu yang dikatakan bahwa indeks kebahagiaan masyarakat itu bisa mengalami kenaikan atau penurunan, ya. Artinya nggak selalu stabil. Syukur-syukur berharapnya indeks kebahagiaan itu naik ya dengan banyaknya pembangunan, tapi pembangunan yang sifatnya memang dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan terutama. Seperti itu ya. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok Tubuh Selatan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak coba tadi ada yang bisa memberikan argumen kesimpulan dari presentasi kelompok Tugu Selatan tadi? Ya, silakan. Siapa yang mau ngasih kesimpulan tadi terkait dengan Tugu Selatan? Atau boleh secara umum? Boleh, silakan. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya tata ruang yang baik itu bisa mempengaruhi indeks kebahagiaan penduduk di wilayah tersebut. Jika tata ruang di wilayah tersebut baik, contohnya seperti yang tadi dijelaskan ya, ruang terbuka hijau sangat mempengaruhi, kemudian juga fasilitas untuk mobilitas masyarakat juga mempengaruhi. Jika semua hal tersebut bisa disajikan, bisa diberikan dengan baik oleh pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar penduduk dan atau masyarakat di wilayah tersebut akan cenderung lebih bahagia dan lebih produktif, sehingga perekonomian pun bisa lebih berjalan. Oke, terima kasih. Setuju ya dengan pernyataan tadi. Kesimpulannya untuk hari ini ya, bahwa indeks kebahagiaan masyarakat itu sangat juga berkaitan dengan penataan ruang yang baik, ya. Karena yang dapat merasakan kebahagiaan itu adalah masyarakatnya dengan pembangunan yang ada di lingkungannya, gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi kelompok berikutnya. Tapi untuk memperkuat pemahaman kalian, ada latihan di halaman 82, nanti dikerjakan ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.